Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Putra Boost Your Knowledge. Dan sekarang kita akan membahas tentang cara menulis abstrak. Sebelum membahas ini, saya ingin sampaikan bahwa dalam menulis abstrak itu ada 5 komponen yang penting yang harus dituliskan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua tujuan penelitian. Yang ketiga metode penelitian. Keempat itu adalah hasil penelitian. Yang kelima itu adalah implikasi atau saran atau rekomendasi. Nah, itu adalah 5 komponen utama di abstrak. Dan juga kemudian ada beberapa hal yang tidak boleh ditulis dalam abstrak. Yang pertama itu adalah gambar, itu tidak boleh kita munculkan di abstrak. Yang kedua teori, itu juga kemudian tidak boleh atau tidak disarankan muncul di abstrak. Yang ketiga yang tidak boleh muncul di abstrak itu adalah sitasi, ini juga tidak boleh muncul di abstrak. Yang keempat yang tidak boleh muncul di abstrak itu adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian kita. Jadi itu tentang abstrak, hal yang tidak boleh dan 5 komponen utamanya. Nah, lebih lanjut gimana cara menulisnya? Yuk, saksikan video berikut ini dan pastikan ditonton sampai selesai. Terima kasih. Yuk, check it out. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan abstrak. Kali ini artikel jurnal kita ambil dari Gajah Mada International Journal of Business, di mana jurnal ini sudah terindeks Sinta 1 dan Scopus Q3. Ini adalah artikel terbaru, bisa dilihat di sini adalah volume 25 nomor 2 Mei Agustus 2023. Jadi ini adalah artikel terbaru. Jadi sangat menarik sekali untuk kita bahas. Nah, di sini judulnya adalah Improving Entrepreneurial Satisfaction. Ya, jadi meningkatkan kepuasan kewirausahaan melalui creativity and intellectual agility resonance. Ya, jadi ini evidence bukti dari Indonesia. Next kita akan melihat bagaimana abstrak dalam artikel ini ditulis. Nah, ini di abstraknya cukup singkat karena ketika kita lihat outdoor guideline, ternyata jurnal ini mensyaratkan minimal 100 kata ya, atau maksimal 200 untuk penulisan di abstrak. Kita akan bahas ya, bagian mana yang merupakan latar belakang dalam abstrak ini. Ya, ini adalah bagian dari latar belakang ya di abstrak ya. Entrepreneurship is a personality attribute that enables a person to discover ya resources passionately through a combination of new strategies bla bla ya, sampai dengan market value. Jadi ini adalah latar belakang secara singkat ya, yang menjelaskan kenapa sih penelitian ini diangkat, studi ini diangkat. Nah, jadi latar belakang itu paling tidak 1 atau 2 kalimat sudah cukup ya dalam abstrak. Nah, ya, ini adalah bagian dari latar belakang. Berikutnya setelah latar belakang ditulis di bagian abstrak ya, adalah tujuan dari penelitian. Ya, ini adalah tujuan dari penelitian. Ya. Therefore, this research aim to examine the importance of the intellectual agility resonance of business in all industrial sectors in Indonesia. Jadi ini adalah tujuannya ya, untuk mengidentifikasi ya pentingnya intelektual agility resonance ya dalam bisnis ya di semua sektor industri di Indonesia. Jadi ini adalah tujuannya. Ya, jadi ingat, setelah latar belakang yang ditulis itu adalah tujuan. Ya, berikutnya apa setelah tujuan? Setelah tujuan yang kita tuliskan itu adalah metode penelitian. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada metode penelitian ditulis secara singkat sampai dengan analisis nih. Quantitative data were collected from 302 ya, atau 303 small and medium size ya. Micro enterprises and analyzed using sample as line analysis ya. Jadi kita bisa lihat sini bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya, yang dikumpulkan dari 303 UMKM
Ya, jadi data ini dikumpulkan dari 303 UMKM yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tadi memang judulnya adalah Evidence from Indonesia. Ya, yang kemudian dianalisis ya menggunakan apa? SEM PLS Line Analysis. Ya, jadi ini adalah Structural Equation Model, ya, partial least square. Jadi menggunakan analisis itu. Jadi ini sudah dilihat ya, setelah tujuan itu adalah metode ya penelitian. Nah, yang keempat yang harus dituliskan di abstrak itu adalah hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian. The result show. Jadi hasil menunjukkan bahwa that ya, the intellectual agility resonance of entrepreneurial creativity increases activation. Nah, jadi intellectual agility resonance itu di kewirausahaan ya, ini mampu meningkatkan kepuasan. Ya, jadi kemampuan intelektual ya, kelincahan intelektual agile itu kan kelincah ya. Intellectual agility berarti intelektual yang lincah itu dalam kewirausahaan, entrepreneurial nih ya, dan kreativitasnya itu mampu meningkatkan kepuasan. Ya, lebih lanjut juga dalam empirical research ya, dalam aspek-aspek psikologi ya, seperti financial optimism ya, job risk ya, and outcomes. So what can be achieved through intellectual agility resonance. Jadi dalam aspek psikologi ya, jadi ada beberapa hal ya yang dapat dicapai, achieve ya, melalui intellectual agility resonance. Nah, jadi itu yang keempat. Jadi setelah latar belakang dituliskan ada tujuan, ada metode, kemudian ada hasil. And then yang terakhir itu yang dituliskan adalah rekomendasi atau saran atau implikasi. Nah, inilah dia ya. Theoretically, entrepreneurial creativity is an intellectuality that come from the dimension of the source of competitive excellence. Ini adalah implikasi ya, bahwa kreativitas dalam berusaha itu adalah suatu apa ya, intelektualitas yang datang dari dimensi yang bersumber dari persaingan. Ya, jadi ketika ada persaingan yang ketat, competitive excellence, maka kemudian seorang wirausaha itu akan terpacu ya untuk lebih kreatif. Nah, ini dia secara implikasi dalam penelitian ini. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Kita lihat dulu contoh yang kedua, teman-teman semua. Ini kita perbesar dulu ya, biar nampak dengan jelas. Nah, masih di jurnal yang sama dan edisi yang sama. Jadi ini judulnya adalah A Service with a Smile Enough to Satisfy Customer, Sense and Insense Smiles via Video and Vignette. Nah, ini kita bisa lihat ya di abstrak. Ini dimulai pertama kali seperti yang tadi ya, dari latar belakang. Ya, dari latar belakang. Ya, bahwa pelayanan saat ini, the current service, ya, jadi tidak hanya kemudian tatap muka, ya, face to face interaction, termasuk senyum oleh karyawan, employees, tapi juga kemudian menggunakan low contact service, ya, sehingga kemudian pelayanan itu ada yang menggunakan video atau juga kemudian ada yang menggunakan foto ya, seperti vignette. Dan penelitian yang membahas tentang hal tersebut ini masih still limited ya, terutama yang menggunakan vignette atau ya fotograf ini ya, static stimuli. Jadi itu latar belakang ya. Kemudian dijelaskan selanjutnya yaitu adalah tujuan. Jadi setelah latar belakang, tujuan. Tujuannya apa? This study aims to, ya ini dia, examine the effect of the type of smile on customer satisfaction using a vignette and video, ya.
Jadi untuk mengidentifikasi ya, menjelaskan, examine dampak ya dari senyuman yang diterima pelanggan, ya, lebih khusus lagi di sini kepuasan pelanggan ya, yang menggunakan VNet dan video ya, VNet dan video ya sebagai tadi low contact service. Nah, tujuan sudah disampaikan, berikutnya apa lagi? Yaitu adalah metode. Ini bisa dilihat bahwa a total of 139 people participated in 2 ya. Ada sensor versus in sensor. Jadi ini adalah senyuman yang yang tulus dan tidak tulus ya. Dan juga kemudian menggunakan 2 media ya, yaitu VNet atau video ya. VNet ataupun video ya. Jadi ada total 139 partisipasi ya, yang kemudian dihadapkan dalam beberapa kondisi di sini ya, baik itu senyumannya maupun medianya. Baik, berikutnya apa? Hasil ya, ini yang keempat hasil. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga itu adalah metode, yang keempat hasil. The study found that there is an influence from the type of smile on customer satisfaction. Jadi ada pengaruh ya yang ditimbulkan dari senyuman yang diberikan. Ya, jadi senyuman yang diberikan lewat video ya, greater customer satisfaction. Jadi lebih mampu meningkatkan kepuasan pelanggan ya dibanding dengan VNet. Ya, kenapa? Karena memang secara emosional itu nampak ya lebih dibanding dengan VNet. Hal yang menarik juga kemudian ditemukan dalam penelitian ini juga ya, adanya gap ya antara senyuman yang tidak tulus in sensor smile ya dengan menggunakan video dan VNet. Nah, ini ya. Nah, berikutnya setelah tujuan disampaikan, ini masih tujuan semua, panjang tujuannya ini. Nah, ya, berikutnya apa? Setelah tujuan disampaikan, yang terakhir dalam abstrak itu yang perlu disampaikan itu adalah implikasi. Ya, implikasi. This study implies ya that although the standard operational procedure for service demand friendliness, the customer can feel whether a server smile is genuine or fake. Ya, jadi implikasi dalam studi ini, penelitian ini ya menyampaikan bahwa meskipun SOP itu telah menyarankan kepada setiap karyawan ya untuk memberikan pelayanan yang bersahabat ya, service demand friendliness. Jadi customer itu tetap mampu kemudian membaca mana senyuman yang asli atau yang palsu. Ya, kepada karyawan yang memberikan senyuman palsu, ya maka ini kemudian akan menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan. Ini customer dissatisfaction toward an insight smile will be higher with a low contact service using text than a high contact service with video. That's it. Jadi itu dia teman-teman semua ya, bagaimana cara kita untuk menuliskan abstrak. Nah, itu dia tadi cara menulis abstrak. Gimana? Mudah bukan? Tinggal kita tulis saja. Dan insya Allah nanti kita akan dapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan artikel yang kita tulis ini mampu menembus di jurnal-jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Demikian, terima kasih dari saya. Jangan lupa di like, komentar, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.